Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adela Putri dengan NIM 24111910006 akan mempresentasikan perencanaan struktur jembatan kereta api menggunakan PCI Girder. Dengan kriteria desain panjang bentang 30 meter, lebar jembatan 6 meter, tipe jembatan post tension PCI Girder PCI H160, jumlah jalan rel 1 tunggal, lebar jalan rel 1067 mm dengan V rencana 125 km per jam. Dengan diketahui V rencana 125 km per jam, maka didapatkan Vmax 100 km per jam. Kemudian didapatkan klasifikasi jalan rel dengan Vmax 100 km per jam, kelas jalan kelas 2, daya angkut lintas 10 x 10⁻5 sampai 20 x 10⁻6 ton per tahun, Vmax 18 ton, dengan tipe rel diambil R54, dengan jenis bantalan diambil beton, jarak antara sumbu bantalan 60 cm, jenis penambat elastis ganda, tebal balas atas 2,8 cm, lebar bahu balas 4,5. Ini merupakan potongan melintang jembatan dengan lebar jembatan 6 meter dan jarak antara girder 1,4 meter, jumlah girdernya 4 buah. Pembebanan. Untuk beban mati, terdapat beban sendiri, yaitu dengan AC 477.300 dikali 10⁻6 dikali 24 didapat 11,933 kN per meter. Kemudian ada beban mati tambahan atau SDL, yaitu yang pertama ada beban rel, didapat 1,06 kN per meter. Untuk beban bantalan, didapat volumenya yaitu 0,114 meter kubik dengan P bantalan 137,28 kN dan didapat Q bantalan 4,576 kN per meter. Kemudian untuk beban balas didapat Q balas sebesar 20,805 kN per meter, balas wall didapat 2,76 kN per meter, kemudian ada railing, Q railing didapat 7,2 kN per meter, plat lantai 12,096 kN per meter. Kemudian rekapitulasi beban mati didapatkan total SDL yaitu 50,475 dengan beban pada satu girdernya yaitu 12,126. Beban kereta api dengan bentang jembatan 40 meter dapat memikul lokomotif dan tender sepanjang 19,20 meter atau konfigurasi paling awal dengan berat total 168 ton atau 8,75 ton per meter. Analisis dan permodelan. Ini merupakan gambar penampang PCI Girder 160. Perhitungan gaya prategang. Untuk menghitung luas penampang, yaitu B kali H, dan didapat A1 sampai A7 dengan A total yaitu 477.375 mm pangkat 2. Kemudian menghitung titik berat dengan mencari Y, kemudian luas penampang dikali Y didapatkan sigma titik berat yaitu 3,4 kali 10 pangkat 8. Kemudian menghitung titik pusat gravitasi YB bar didapat 711,382 mm, kemudian YT bar didapat 888,618 mm.
Kemudian menghitung momen inersia penampang, didapat momen inersia total seharga 1,46 kali 10 pangkat 10 mm pangkat 4. Kemudian penentuan nilai Emax. Direncanakan tendon yang paling bawah Z0 berada di 100 mm dari serat bawah sehingga nilai Emax-nya 611,382 mm. Kemudian menghitung modulus penampang dan nilai A. Untuk menghitung modulus penampang yaitu ZT, momen inersia dibagi YT bar dengan didapat 1,64 kali 10 pangkat 8 mm pangkat 3. Kemudian untuk ZB didapat 2,05 kali 10 pangkat 8 mm pangkat 3. Kemudian didapat nilai A. Untuk AT didapat 0,00290033 mm pangkat negatif 1. Kemudian untuk AB didapat 0,002324. Kemudian perhitungan gaya prategang. Momen maksimum di tengah bentang. Momen maksimum akibat beban mati berat sendiri yaitu didapat 7,99 kN per meter. Dengan beban mati tambahan QSDL didapat 20,116 kN per meter. Maka momen maksimum akibat beban mati didapat MO sama dengan 2262,996 kN. Didapat momen maksimum akibat beban total yaitu mTOT seharga 3.361,195 kN. Kemudian, batas tegangan untuk kondisi awal. Dengan FC prime 50 MPa, didapat FCI 40 MPa. Dengan FTI didapat 3,162 MPa. Dan FCI didapat negatif 24 MPa. Batas tegangan untuk kondisi efektif didapat FT 3,353 MPa, FC dead load negatif 22,5 MPa dengan FC total negatif 30 MPa. Kemudian pengecekan penampang ZB min dengan rumus sebagai berikut didapat 116592753,2 mm pangkat 3. Dengan ZB lebih besar daripada ZB min, maka penampang memenuhi syarat. Berikut merupakan persamaan Magnell. Dari persamaan 1 hingga persamaan 5, kemudian rekapitulasi hasil kelima persamaan sebagai berikut, dengan E dari 0 hingga 3000. Kemudian berikut merupakan diagram Magnell. Kemudian didapat IMAX 611,382 mm dan menyentuh persamaan ketiga. Maka persamaan digunakan persamaan ketiga untuk mencari nilai PI dengan memasukkan nilai IMAX ke persamaan. Maka didapat 1 per PI yaitu 2,23 kali 10 pangkat negatif 7 Newton pangkat negatif 1, kemudian dengan PI 4,48 kali 10 pangkat 4 Newton. Perhitungan jumlah tendon. Dengan diketahui PI-nya sebagai berikut, total loss-nya yaitu 20%, maka didapat PJ 5602734,9 Newton. Untuk syarat prategang awal, dengan FPU 1840 MPa, FYP-nya didapat 1656 MPa, maka didapat AP1 yaitu 3.479,96 mm pangkat 2 dengan dan AP2 3.599,249 mm pangkat 2 dan AP3 3.806,206 mm pangkat 2. Maka yang diambil yaitu yang terbesar, maka
AP3 yang diambil dengan nilai 3806,206 mm pangkat 2. Kemudian menentukan jumlah tendon dengan AP-nya 3806,206 mm pangkat 2 dengan D 0,5 inch, maka didapat D 12,7 mm. Dengan asumsi startnya 8 buah, digunakan 8 wear start per tendon dengan kebutuhan tendon sebagai berikut. Luas start, yaitu jumlah start dikali 1/4 pi dikali D pangkat 2, maka didapat 1013,415 mm pangkat 2. Maka didapat jumlah tendon dengan rumus AP per luas start, yaitu 3,755 atau sama dengan 4 buah tendon. Maka totalnya 4 buah tendon dengan 8 start. Pengecekan AT lebih besar daripada AP. Untuk AT 4 buah tendon dikali AP didapat 4053,66, maka AT lebih besar daripada AP. Kehilangan prategang, kondisi pratarik. Dengan FC prime 50 MPa didapat EC seharga 33234,019 Newton per milimeter pangkat 2 dengan PI 477375 mm pangkat 2 didapat dengan ES 200.000, FC didapat 9,389 Newton per milimeter pangkat 2 dengan N 6,018%, ES didapat 56,504 Newton per milimeter pangkat 2, dapat persen ES yaitu 6,018%. Kemudian untuk kondisi tarik didapat ES sebesar 28,252 Newton per milimeter pangkat 2 dengan persen ES 3,009%, didapat FC 9,389 Newton per milimeter pangkat 2. Kemudian kondisi friksi sepanjang tendon didapat untuk tegangan di A 0,016 meter, tegangan di B 0,984, segmen BC 0,008 meter. Kemudian kehilangan total dari A ke D yaitu 4,820435%. Kemudian slip angkur ANC didapat 1,408 mm, persen ANC didapat 1,775%. Kemudian untuk kehilangan tegangan akibat rangkak didapat CR sebesar 113,007 MPa dengan persen CR sebesar 8,19%. Untuk susut pada beton didapat SH sebesar 66,439, didapat persen SH sebesar 4,814%. Untuk kehilangan tegangan akibat relaksasi didapat persen RS sebesar 11,226%. Berikut merupakan rekapitulasi kehilangan tegangan. Dengan akibat pratarik sebesar 6,018%, akibat kondisi tarik 3,009%, akibat friksi 4,820%, akibat slip 1,775%, akibat rangkak 8,19%, akibat penyusut beton 4,814%, akibat relaksasi beton 11,226%, total kehilangan tegangan 52,955%. Menghitung momen minimal. Diketahui datanya sebagai berikut, kemudian dilakukan perhitungan mencari ρP yaitu didapat 0,00849 2. Kemudian ada
PS didapat 1552,510 MPa. Kemudian didapat CC-nya sebesar 1965625 Newton. Kemudian didapat TS sama dengan CC dan didapat WP sebesar 0,264. Kemudian untuk sigma mm kemudian didapat PMN dengan rumus sebagai berikut dengan hasil 45182826 Newton milimeter atau 4518282,76 kilonewton meter dengan TP TS dikali FPS didapat 12501,150. Kemudian 0,9 kali TP didapat 2251,035. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.